Jadi pembahasan kali ini itu masih ada hubungannya dengan perkara VTuber tadi ya. Kali ini itu Bang Miao Auk atau Bang Regi itu ngeposting di story IG-nya yang mengatakan kalau sesuai dugaanku ngomongin VTuber itu luas banget dan pasti akan banyak pendapat dan masukan yang datang. Dan juga banyak juga yang berasumsi dan juga bahkan memojokkan beberapa VTuber katanya. Jadi dia di sana itu Bang Reginya maksud ke bawa pembicaraan ke VTuber itu karena pengen VTuber juga bisa maju ya. Karena apalagi dia pengen kalau lebih banyak orang Indonesia lagi yang berperan dalam VTuber tersebut. Maksudnya yang ngeriggingnya, yang desainnya, bahkan yang ngurus agensinya pun dia berharap itu ada yang dari Indonesia mungkin ya. Karena emang market Indonesia tuh bisa dibilang besar ya. Jadi memang ini bisa jadi lahan juga sebenarnya kan. Juga terus dia minta untuk terus nge-support VTuber favorit kalian lah gitu, siapapun dia, dan VTuber dan juga nggak VTuber itu sama-sama manusia biasa, sama-sama entertainer, sama-sama manusia lah gitu. Dan ada masanya juga katanya di sini Miao Auk pada 2014-2016 juga dia cukup toxic gitu. Jadi poinnya ya setiap orang itu bisa berubah dan punya kesempatan untuk berubah ya kan dengan berjalannya waktu, dan apalagi kalau udah melakukan kesalahan dan disadarin itu kesalahan bisa berubah untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Gue sendiri juga mengalami hal ini kok di channel ini, dan begitu juga dengan konten kreator semua itu pasti pernah berbuat salah ya kan. Dan juga mengenai perkara yang vulgar dan R18 tersebut itu memang bukan aturan dia yang ngatur, tapi memang aturan dari YouTube-nya yang pengen makin kesini tuh makin family friendly lah ya. Jadi makin lama YouTube makin gak suka sama yang namanya konten-konten flirting dan juga konten-konten yang menjurus ke seksual lah. Dan bahkan gak cuman itu, update yang beberapa bulan lalu bahkan ada dimention sama Bang Regi ya kan, perkara ASMR nih. Bahkan konten ASMR yang ada bermaksud seksual aja itu suara-suara seksual dari ASMR itu sekarang dilarang sama YouTube. Yap, itu aturan baru loh. Jadi memang YouTube tuh terus-terus berevolusi ya. Jadi YouTube yang sekarang dengan YouTube yang dulu tuh nggak sama gitu. Jadi ya jelas maksud cara penyampaian dia kemarin itu di podcast itu ya. Gue juga udah paham sih waktu itu. Pertama memang demi kebaikan para VTuber sendiri ya kan. Dan juga demi kebaikan channel YouTube-nya sendiri. Terutama yang mereka juga sering kena dolar kuning katanya, kena egg restricted. Dan entah yang Bang Regi yang bilang, entah yang Bang Windah kemarin itu mereka bilang yang jelas kalau video kena egg restricted sama YouTube, kena tandai lah, kena kartu kuning sama YouTube itu algoritmanya ditutup. Jadi video lo bakal makin jarang ditampilin. Jadi kayak kena shadow ban lah channel lo. Jadi memang ya mereka menyampaikan yang kemarin-kemarin itu demi kebaikan dan perkembangan masa depan channel kita sendiri ya kan, atau kepada orang-orang yang menonton lah. Jadi ya makanya itu konten-konten R18 di YouTube itu nggak baik, dan memang itu adalah fakta ya. Dan juga di lanjutannya di sini dia ada nyertain chat dari Mbak Mitia ya ini. Jadi salah satu kenapa mungkin ini akun Facebooknya ditutup di sini katanya karena dia lelah sama orang-orang yang nge-spamin dia, mungkin itu yang nge-head, dan dia juga udah capek nge-ignore mereka, bahkan ngeabaikan mereka ataupun capek gitu. Karena bahkan mereka ada sampai ngancam bawa-bawa orang tua dan bahkan ngancam ngedoxing ya, itu udah keterlaluan banget malah itu. Nggak cuman ngebenci tapi juga ngancam ngedoxing, kan kebangetan lah itu. Ya tapi di sini ada yang menariknya juga di sini di akhirnya di pesannya itu katanya tapi lagi didiskusiin sama manajer. Paling habis ini hiatus panjang. Oh jadi di sini bisa dibilang jadi ada harapan sedikit juga sih sebenarnya. Karena kemungkinan besar Mbak Mitianya mungkin nggak akan graduation tapi cuman ngambil hiatus panjang ya. Dia lagi diskusi sama manajernya gimana bagusnya. Ya buat kalian para fans VTuber dan buat kita juga lah itu jangan lupa selalu support VTuber dan konten kreator yang kalian suka, dan jangan lupa kalau mereka itu manusia biasa, walaupun pakai karakter anime mereka tetap manusia biasa, entertainer, streamer, konten kreator lah gitu. Bedanya cuma mereka pakai avatar virtual itu aja sih, nggak jauh beda dengan konten kreator biasa. Jadi ya gimana ya, kalau suka silakan disupport, kalau nggak suka jangan dibenci ya, jauhin aja. Jangan pula sampai ngedoxing, ngancem bawa orang tua tuh udah tindakan
ilegal nama itu, udah bisa dibawa ke hukum tuh kan, dilaporin bisa masuk penjara malah ngancam-ngancam kayak gitu tuh. Gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas mengenai update-nya. Gimana tanggapan kalian? Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian, silahkan tuliskan tanggapan kalian di komentar dan sampai ketemu di video lainnya.